Shalom rekan-rekan seiman dimanapun kalian berada. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga ibadah Paskah PMK FKFKG Unhas dapat terlaksana melalui media online. Saya selaku ketua mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang terlibat dalam terselenggaranya ibadah Paskah ini, khususnya Bapak Pendeta Leo, para pelayan, dan teman-teman editor. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak alumni dan semua teman-teman PMK atas semua dukungannya, baik berupa dukungan doa maupun dalam bentuk materi. Pada Paskah kali ini kami mengambil tema Crown of Victory atau mahkota kemenangan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 yang berbunyi, tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tema ini mengingatkan kita bahwa Allah hadir ke dunia untuk memenangkan kita atas dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia memberikan kepada kita mahkota kemenangan yang artinya dosa dan maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Darahnya yang tercurah memberikan keselamatan bagi tiap orang yang percaya kepadanya. Dan juga melalui tema ini kita mau belajar bagaimana kita menghidupi karya keselamatan itu sebagai pemenang atas dosa. Walaupun melalui media online, kiranya tujuan dari tema ini dapat tersampaikan dengan baik kepada kakak-kakak dan teman-teman. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam terselenggaranya ibadah ini. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Banyak hal yang kita alami, suka dan duka. Kiranya melalui kepanitiaan ini, kita dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan pesan saya, tetaplah setia melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi tiap orang yang tetap setia melayaninya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus yang telah mempercayakan kepanitiaan ini kepada kami dan tetap setia mendampingi kami selama kepanitiaan. Kami selaku panitia menyadari bahwa banyak kekurangan kami selama kepanitiaan ini. Oleh karena itu, kami meminta maaf kepada kakak-kakak dan teman-teman jika kami pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan juga kami meminta maaf jika di dalam ibadah ini masih terdapat banyak kekurangan. Mungkin itu saja dari saya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Leo Sumule yang berkenan membawakan firman Tuhan melalui ibadah Paskah kita saat ini. Yang saya hormati kakak-kakak alumni dan yang saya kasih segenap anggota PMK dan juga para hadirin yang berkenan mengikuti ibadah Paskah ini baik di rumah masing-masing, dimanapun kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semua berada, kiranya tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam sukacita Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Dan oleh karena kasih dan penyertaannya, kita boleh berkumpul bersama di media online ini. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan ibadah Paskah pertama kita di PMK FKFKG Unhas yang kita laksanakan melalui media online, berhubung dengan kondisi pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir ini sampai sekarang, mengakibatkan beberapa kegiatan kita dalam persekutuan secara khusus Paskah yang selama ini kita laksanakan dalam bentuk retret, kita berkumpul dan beribadah bersama, tidak bisa kita lakukan. Sehingga saat ini ibadah Paskah kita dilaksanakan hanya dari rumah masing-masing. Saya yakin banyak di antara kita yang lebih merindukan ibadah Paskah dalam bentuk retret yang kita laksanakan seperti sebelum-sebelumnya. Namun jangan sampai hal tersebut membuat kita kehilangan semangat dan kerinduan untuk memaknai dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib
secara khusus bersama-sama dalam persekutuan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap bersyukur karena kita tetap bisa merayakan ibadah Paskah bersama dalam persekutuan ini meskipun hanya melalui media online. Melalui kesempatan ini juga saya mengucapkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan ibadah Paskah saat ini. Mungkin dalam kepanitiaan Paskah ini banyak hal yang berbeda dari apa yang kita sepakati bersama di awal, sehingga seperti sekarang ini kita hanya ibadah online. Namun saya berterima kasih kepada teman-teman panitia yang masih tetap setia mengerjakan komitmen pelayanannya sampai sekarang. Semuanya masih setia dan sampai sekarang acara kita boleh berlangsung itu karena kerja keras dari teman-teman semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman baik sebagai pelayan dan juga pengurus yang turut andil mengambil bagian dalam mempersiapkan ibadah Paskah ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati jari lelah kita semua dalam kehidupan studi dan aktivitas apapun. Tuhan tetap menyertai selalu. Mungkin akhir kata dari saya mengucapkan semoga di Paskah tahun ini kekeluargaan tetap terjalin dalam persekutuan kita. Kita tetap bisa mendapatkan berkat dan sukacita melalui pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kayu salib, dan biarlah kita semua bisa beribadah dengan tenang dari rumah masing-masing. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Kita mengucap syukur saat ini boleh kembali ada kesempatan untuk setiap kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun dalam situasi saat ini kita belum dapat bertemu secara langsung, tapi saya percaya semuanya tidak mengurangi sukacita dan juga hikmat kita dalam menyembah dan memuji Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ke dalam ibadah kita saat ini, mari saya ajak kita sekalian, mari tenangkan hati kita. Mari fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Dan biarkan Dia menjadi fokus utama dalam ibadah kita saat ini. Mari ambil waktu teduh sejenak. Naikkan syukur kita untuk setiap kebaikan, setiap berkat yang boleh kita rasakan hingga saat ini. Mari mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih boleh kita rasakan hingga saat ini. Mari mengucap syukur untuk kesehatan yang masih dianugerahkan kepada kita dan juga keluarga kita hingga saat ini. Mari mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh beribadah secara online saat ini. Dan mari berdoa menyerahkan kelancaran ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Dia. Amin. Puji syukur saat ini kita boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Kita mengucap syukur Tuhan kita adalah Tuhan yang menang atas maut dan juga Ia yang menjadikan setiap kita pemenang. Untuk itu saat ini kita mau meninggikan Dia, kita mau bersorak-sorai, kita mau puji namanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia
Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini, katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah saat ini, untuk waktu yang indah saat ini kita boleh bersama-sama mau memuji dan menyembah nama Tuhan dalam ibadah Paskah PMK FKFKG Unhas saat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan kelancaran ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap hati dan pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami sungguh-sungguh tertuju kepadamu dan kami boleh sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama-Mu dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Karena kita sangat berharga di mata-Nya. Dia rela mati untuk menebus setiap kita. Dan Ia mengerjakan keselamatan untuk setiap kita. Firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kakak-kakak dan teman-teman, sadarkah kita bahwa seringkali apa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita telah menyakiti hati Tuhan, kita telah melukai hati Tuhan. Tapi Dia tetap mengampuni kita. Dia adalah Allah yang hidup. Bahkan Ia adalah Allah yang setia di dalam setiap ketidaksetiaan kita. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, mari saya ajak kita semua. Mari kita datang di hadapan-Nya. Mari kita mau rendahkan hati kita di hadapan-Nya. Mari kita mau akui dan kita mau renungkan setiap kesalahan, setiap dosa yang telah kita perbuat di hadapan-Nya.
lebih dalam lagi, mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, Engkaulah nafasku. Engkaulah nafasku. Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Karena kasih-Nya yang telah selamatkan kita dan pengorbanannya yang telah menebus dan menyucikan setiap kita. Mari naikkan syukur dan penyembahan kita di hadapan-Nya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur
kuat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang arti kemenangan dalam Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Leo Sumule. Untuk itu saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sambut firman Tuhan melalui pujian Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, Yesus Kristus Juru Selamat. Yesus Kristus Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Shalom, selamat sore. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada acara ibadah perayaan Paskah, Persekutuan Mahasiswa Kristen, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin Makassar. Kita bersyukur walaupun kita berbeda jarak dan juga waktu saat ini, karena di saat saya memberitakan firman Tuhan ini, saya dan keluarga kami masih ada di Los Angeles di Amerika. Dan bagi saya ini hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk bisa bersekutu bersama-sama. Tidak dapat bersekutu secara muka dengan muka, tetapi secara virtual. Dan saya pikir ini juga adalah gambaran bagaimana persekutuan orang-orang Kristen, persekutuan anak-anak Tuhan, persekutuan tubuh Kristus di seluruh dunia boleh dihimpunkan bersama-sama.
Kami bersyukur bahwa waktu tidak menjadi penyebab, jarak juga tidak menjadi penyebab untuk kita tidak bisa bersekutu bersama-sama. Mari saya mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan lihat ayat 56 sampai ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 56 sampai ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong dan menuntun kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang Tuhan lakukan saat ini. Walaupun kami berbeda tempat, berbeda waktu, tetapi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama walaupun secara virtual. Kami menyadari bahwa anak-anak Tuhan, persekutuan anak-anak Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namamu, Engkau ada di situ, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan bicara untuk kami ingin belajar firman-Mu, kami rindu hati kami Engkau siapkan menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima bibit firman Tuhan yang ditaburkan, sehingga dapat bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Mari berbicara kepada kami semua, kami anak-anak-Mu siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada ayat yang kita baca tadi, dimulai dengan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ini menjelaskan tentang peperangan yang terjadi. Ada dosa, ada maut, ada hukum-hukum yang harus dilewati, yang harus dilakukan. Dan kita jatuh bangun di situ. Kita tidak sanggup untuk melakukannya. Lalu ayat 57, Rasul Paulus bilang begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi musuh-musuh yang ada di dalam peperangan ini ada janji. Dan yang luar biasa di sini, kalau saudara perhatikan, janji ini bukan akan kemenangan itu, tapi dia bilang yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kita telah mendapatkan kemenangan dari Tuhan itu. Itu sebabnya pada ayat 58 sebagai kesimpulan dari 1 Korintus 15 ini, kita yang telah mengalami kemenangan itu, kita diminta, di sini dikatakan ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Karena apa? Karena kita telah mendapatkan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya percaya, kita semua yang mengikuti ibadah ini, kita punya kerinduan untuk mau tetap teguh, kita mau supaya kita jangan goyah dalam iman kita, dan kita semua giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sebagai tenaga medis, di mana Tuhan mempercayakan saudara dengan pelayanan yang luar biasa. Apalagi pada saat ini di mana masa pandemi ini sangat membutuhkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau terlibat di dalam pelayanan menolong mereka yang ada di dalam penderitaan saat ini. Ini pelayanan yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, yang mendasari kita untuk bisa tetap setia melayani itu adalah karena kita mempercayai bahwa kita telah mendapatkan kemenangan dari Kristus. Ayat 57 sekali lagi kita baca. Kalau boleh, ini menjadi ayat hafalan untuk kita. Ini ayat tema juga yang diberikan panitia kepada saya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua yang sudah mengakui Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita seharusnya menghidupi hidup yang berkemenangan itu. Kita seharusnya dapat hidup di dalam hidup berkemenangan karena telah diberikan untuk kita. Bahkan akhirnya kita akan mendapat mahkota kemenangan. Kita akan mendapat crown of victory yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Nah, pertanyaannya ini adalah demikian, saudara-saudara. Mengapa saya dan saudara seharusnya menghidupi hidup yang berkemenangan ini? Mengapa? Nah, dalam pembacaan kita, dan saya akan mengajak saudara untuk melihat secara umum keseluruhan dari 1 Korintus 15 ini, kita akan temukan ada bukti-bukti di situ yang telah dialami oleh Tuhan Yesus. Yang lewatnya, di sini bilang oleh karena Kristus kita mendapatkan kemenangan itu. Nah, untuk memulai ini tuh saudara-saudara, saya untuk melihat bukti-bukti yang dicatat oleh 1 Korintus 15 ini, saya ingin untuk menyampaikan atau memberikan sebuah kuis ya, seperti pertanyaan. Coba kita jawab sama-sama. Pertanyaan begini, manakah dari beberapa peristiwa di bawah ini yang lewatnya Tuhan Yesus mengalahkan iblis? A, ya, peristiwa A, kelahiran Tuhan Yesus. B, kematian Tuhan Yesus. C, kebangkitan Tuhan Yesus. D, kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang E, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Manakah dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang mengalahkan iblis? Yang menyebabkan Tuhan Yesus, ya, yang lewatnya Tuhan Yesus mengalahkan iblis. A, kelahiran Tuhan Yesus. Boleh catat. B, kematian Tuhan Yesus. C, kebangkitan Tuhan Yesus. D, kenaikan Tuhan Yesus. Maksudnya naik ke surga. Lalu E, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke, kalau mau tahu jawabannya, coba kita lihat. Mungkin sudah jawab ya. Tapi saya berharap dengan melihat jawaban ini, kita diberikan pengertian baru tentang kemenangan Kristus itu. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, maksudnya Kristus juga menjadi sama dengan mereka dalam dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, maksudnya dalam daging ini, dalam tubuh ini. Supaya oleh apa saudara? Oleh apa? Kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bukan kebangkitan. Banyak kita mungkin menjawab kebangkitannya. Tapi kematian Yesus mengalahkan iblis. Mengapa? Dengan cepat saya ingin menjelaskan ini. Saudara tahu bahwa iblis menggoda Adam dan Hawa untuk jatuh dalam dosa, hidup dalam ketidaktaatan, dan mereka terpisah dari Allah, dan semua keturunan Adam, saya dan saudara, kita ada di dalam kehidupan yang tidak taat, hidup di dalam dosa. Nah, satu-satunya manusia yang ada dalam keadaan daging, yang pernah ada dalam dunia ini, yang tidak pernah kalah terhadap tawaran iblis, yaitu satu-satunya adalah Kristus. Jadi di atas kayu salib itu Yesus sedang menunjukkan kepada iblis bahwa dia tidak pernah akan menyerah kepada semua tantangan, semua cobaan yang datang kepadanya. Masih ingat waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Dia bicara kepada Tuhan, Bapa kalau boleh sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Atau dengan kata lain semua Yesus katakan, bolehlah kali ini saya tidak taat. Karena memang tujuan kedatangan Yesus supaya dia mati di atas kayu salib. Tetapi dia akan melewati penderitaan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh aku tidak taat kali ini saja. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi Bapa. Tetapi Yesus tetap taat di atas kayu salib. Itu sebabnya waktu dia mati di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai, it finished. Yesus mengalahkan iblis yang memakai kuasa dosa untuk menjatuhkan dia. Tapi Yesus menang. Nah, kalau begitu bagaimana kebangkitannya? Tetap kebangkitan juga adalah kemenangan. Jadi jawaban itu adalah peristiwa yang mengalahkan iblis
Manakah dari peristiwa yang mengalahkan yang lewatnya Tuhan Yesus mengalahkan iblis itu adalah kematiannya. Lalu kebangkitannya apa, saudara-saudara? Kebangkitannya itulah yang mengalahkan maut. Masih ingat, upah dosa adalah maut. Yesus bangkit dari antara orang mati, memberikan kepada kita kemenangan atas maut itu. Iblis dikalahkan dan maut dikalahkan. Iblis dikalahkan lewat kematian Tuhan Yesus, dan maut dikalahkan lewat kebangkitan Kristus. Itu sebabnya dalam pembacaan kita dalam 1 Korintus 15, konteks penulisan Rasul Paulus, dia ingin membicarakan tentang kebangkitan Kristus. Nah, kalau begitu, saya dan saudara seharusnya untuk hidup terus di dalam kemenangan. Pertanyaannya, buktinya apa? Bahwa kita sudah mendapatkan kemenangan dari Kristus. Bukti yang pertama yang tadi baru kita pelajari, yaitu Yesus, adanya kemenangan ganda, Yesus Kristus. Coba lihat ayat 3 dan 4, ayat 14 dan 17 dalam pembacaan 1 Korintus 15 ini. Saudara perhatikan di situ. Kita lihat ayat yang ketiga dan 4. Sebab yang sangat penting, kalau saudara perhatikan di situ, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia mati karena dosa kita. Dia menanggung dosa kita. Dia hidup di dalam ketaatan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, ayat 4, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian dan kebangkitannya itulah sebagai bukti kemenangannya yang memberikan kepada kita kesanggupan untuk tetap hidup di dalam kemenangan dalam hidup kita mengiring Tuhan. Saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, ini yang Rasul Paulus katakan dalam ayat 14. Kalau baca bersama-sama dengan saya, mari kita baca. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya begini, kematian Tuhan Yesus yang mengalahkan iblis, yang mengalahkan dosa itu adalah kemenangannya, dan dia akan melanjutkan dengan kemenangan selanjutnya, kebangkitannya melawan maut. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang memberikan kepada kita kekuatan. Yang Rasul Paulus tadi katakan pada ayat 57. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Karena Yesus telah menang di atas kayu salib. Dan dia telah menang, bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita jaminan kemenangan itu. Lihat ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam apa? Kemenangannya. Kebangkitan Yesus. Sehingga Rasul Paulus menulis demikian. Dia bertanya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan. Kemenangan maut sudah dikalahkan. Mengapa? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mati di atas kayu salib, memberikan kemenangan kepada kita atas dosa, dan kebangkitannya memberikan kita juga kemenangan akan hukuman dosa, akan maut yang telah diberikan, dijanjikan oleh firman Tuhan. Upah dosa adalah maut. Tapi kita tidak mengalaminya oleh karena Kristus telah mati dan Kristus telah bangkit untuk kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Ini kalau boleh jadi ayat hafalan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang tidak memberikan kepada kita tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bukti yang pertama, mengapa saya dan saudara harus tetap hidup di dalam kemenangan hari lepas hari. Karena adanya kemenangan ganda Kristus lebih dulu. Kematian dan kebangkitannya. Lalu yang kedua, ada bukti lagi. Bukti kebangkitan dari kematian. Dan ini terjadi dalam Kristus Yesus.
Saudara lihat pada ayat 19 sampai ayat yang ke-22 dijelaskan di sini bahwa ada kepercayaan yang muncul dalam kehidupan jemaat di Korintus bahwa kalau orang itu mati, habis. Dia menjadi orang Kristen, tapi setelah itu kalau mati, habis. Tidak ada kebangkitan. Rasul Paulus bilang tidak. Coba lihat ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Perhatikan ini. Jadi Rasul Paulus bilang kepada jemaat di sana, di Korintus, kalau kalian percaya sama Tuhan Yesus, hanya dalam hidup ini saja. Setelah itu saudara mati, habis, engkau adalah orang yang paling malang. Mengapa? Karena untuk apa? Kalau percaya Tuhan Yesus, mati, habis. Engkau orang yang paling malang. Lalu ayat yang ke-20 dia bilang begini. Tetapi yang benar ini kebenarannya. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya, Yesus lebih dulu dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, dari semua orang, manusia yang pernah hidup di dunia ini dengan daging. Yang telah bangkit dan tidak pernah mati lagi, hanyalah Tuhan Yesus. Lazarus ya pernah bangkit, tapi setelah itu mati lagi kan? Yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus, dia yang sulung. Nah, kalau Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati, maka saya dan saudara, Alkitab katakan kita yang telah meninggal, kita pun akan dibangkitkan. Lihat ayat 21, bersama-sama kita baca. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adam, masih ingat tadi? Hidup dalam ketidaktaatan, mati. Semua yang ada dalam keturunannya, saya dan saudara pun akan mati. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Kristus yang datang, itu memberikan kehidupan, memberikan kebangkitan untuk kita. Dan inilah yang menyebabkan saya dan saudara bisa tetap hidup di dalam kemenangan. Oleh karena kita mempercayai Yesus yang mati itu telah bangkit kembali. Saya dan saudara yang sebentar mungkin akan mati. Ya, kita tidak tahu kapan kita mati, tapi pasti kita akan mati satu saat. Kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, ayat 32 dan 34 katakan demikian. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan. Jadi Rasul Paulus membuat sebuah pertanyaan retorika. Dia bilang begini. Kalau seandainya orang mati tidak dibangkitkan, untuk apa saya mau bekerja keras? Untuk apa saya juga mau melawan orang-orang yang menganiaya orang Kristen? Kalau hidup ini mati, habis. Untuk apa? Itu sebabnya dibilang, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Lalu ayat 33, dia bilang, jangan kamu sesat, jangan bergaul dengan orang-orang yang punya pemikiran bahwa hidup mati habis. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, katanya. Dan ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Artinya, Rasul Paulus bilang begini, kalau saudara dan saya satu saat akan dibangkitkan, karena Kristus sudah lebih dahulu bangkit, jangan main-main dengan dosa. Sebab satu saat kita akan mempertanggungjawabkannya. Kita diminta untuk hidup benar, hidup di dalam kemenangan. Kembali lagi 1 Korintus 15 ayat 57. Kita baca bersama-sama karena ini sudah ayat hafalan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita telah mendapatkan kemenangan. Itu sebabnya kita perlu untuk terus hidup di dalam kemenangan itu. Bukti yang pertama
Mengapa kita perlu terus hidup di dalam kemenangan? Oleh karena adanya kemenangan ganda Yesus Kristus. Dia mati untuk dosa-dosa kita dan dia bangkit untuk mengalahkan maut. Dia mati mengalahkan iblis dan dia bangkit untuk mengalahkan maut. Yang kedua, apa bukti sehingga kita bisa terus hidup dalam kemenangan? Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah jaminan bagi kita semua bahwa satu saat kita akan dibangkitkan dari kematian kita. Yang terakhir, bukti bahwa saya dan saudara seharusnya terus-menerus hidup di dalam kemenangan adalah adanya kebangkitan dengan tubuh kemuliaan. Saudara, coba saudara perhatikan ayat yang ke-35. Ada pertanyaan di situ yang muncul, yang Rasul Paulus katakan mungkin ada orang yang bertanya, ayat 35. Tapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana ke orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Kalau memang akan bangkit, dengan tubuh apa akan datang kembali? Nah, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang berbeda dengan tubuh waktu kita mati. Kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita coba lihat ayat 42 sampai 44 dan perhatikan nanti ayat 51 sampai 52. Demikian bunyinya. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ada istilah ditaburkan, ditaburkan. Memang Rasul Paulus memakai analogi ini tentang biji. Kalau ayat sebelumnya dia bilang itu seperti biji yang ditanam, kelihatannya mati, tapi setelah itu dia tumbuh dengan format yang baru, tumbuh dengan bentuk yang baru. Nah, itu sebabnya dia bilang kalau yang demikian saja, analogi ini bisa terjadi demikian, begitu juga dengan tubuh ini, kita akan mati. Tubuh kita akan mati, tapi akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak binasa. Kita akan mati dalam tubuh yang kehinaan, tapi akan dibangkitkan di dalam kemuliaan. Ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, saudara coba lihat, Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita ada dua macam tubuh. Ada tubuh alamiah, ini yang akan mati. Ini yang akan masuk tanah dan habis. Kita berasal dari debu tanah dan akan masuk menjadi debu tanah. Tetapi ada tubuh rohania, itu yang akan dibangkitkan nanti. Nah, ayat 51 dan 52, ini menarik sekali. Rasul Paulus bilang begini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Tolong garis bawahi ini, rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Jadi waktu kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, kalau kita masih tetap ada, itu kita akan diubah. Dan dikatakan di sini, kita diubah dalam sekejap mata, ayat 52. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang apa? Tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ada perubahan yang terjadi. Nah, saudara, mungkin ada yang bilang, tapi apa buktinya? Ingat tadi, Yesus yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati, yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Coba kita lihat peristiwa itu waktu dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam Lukas 24 ayat 37 sampai 43. Dari melihat cerita ini, saudara dan saya juga bisa memikirkan, tubuh apa yang dimaksud dengan tubuh rohania yang akan bangkit itu? Apakah itu bisa disentuh? Apakah itu bisa dilihat? Apakah bisa bercakap-cakap? Coba kita lihat bagaimana dengan Tuhan Yesus yang bangkit dengan yang sebagai pribadi yang sebagai yang sulung bangkit dari antara orang mati. Ayat 37 dari Lukas 24. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu waktu melihat Tuhan Yesus menampakkan diri. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Ayat 39. Tuhan Yesus bilang, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini.
Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Artinya Tuhan Yesus bilang, saya ini nyata. Saya ini bukan hanya roh saja yang tidak bisa disentuh. Tidak seperti hantu, dia jelaskan di sini, ya. Lalu dia bilang, coba lihat. Lalu ayatnya yang ke-40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tangan yang ada tanda paku itu diperlihatkan kepada mereka. Dan saudara tahu dalam cerita yang lain, Thomas yang awalnya ragu-ragu menyentuh itu. Dan akhirnya dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Allahnya. Ayat yang ke-41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Saya percaya makanan yang dimakan Yesus, makanan fisik itu, ya, itu tidak diperlukan oleh tubuh kemuliaan. Tapi dia ingin membuktikan bahwa dia ini nyata, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, dan dia ini bisa disentuh, bisa dipegang, tetapi dia mendapat tubuh kemuliaan itu. Nah, inilah janji Tuhan untuk kita semua, saudara-saudara. Itu sebabnya mengapa dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita diharuskan untuk hidup terus di dalam kemenangan. Karena Yesus telah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan itu menjadi bukti bagi kita bahwa nanti satu saat saya dan saudara akan dibangkitkan. Kita tidak mati terus, kita akan bangkit. Tapi kita akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, inilah yang seharusnya menjadi bukti-bukti bagi kita. Sehingga kita mau tetap terus hidup di dalam hidup berkemenangan. Bukti yang pertama, saudara-saudara, adanya kemenangan ganda dari Yesus Kristus. Kematiannya mengalahkan iblis. Kematiannya untuk pengampunan dosa kita. Dan kebangkitannya mengalahkan maut. Maut tidak ada lagi sengatnya. Maut telah ditelan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Bukti yang kedua, saya dan saudara akan tetap terus mau hidup di dalam kemenangan. Oleh karena akan adanya kebangkitan dari kematian tubuh. Ingat, saya dan saudara satu saat akan bangkit. Kalau seandainya kita mati. Saya percaya ayah saya yang telah dipanggil Tuhan lebih dulu, dan kakak saya yang beda 2 tahun dari saya, dan dia juga alumni dari kedokteran Unhas, Dr. Tince Sumule. Dia sudah dipanggil Tuhan, tapi saya percaya satu saat dia akan dibangkitkan. Dan saya dan saudara akan dibangkitkan. Dan kalau waktu Yesus datang kedua kali, kita belum mati, tubuh kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Dan kiranya inilah yang memberikan kita dorongan untuk kita tetap terus mau hidup berkenan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, bukti yang ketiga, bahwa kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu sebabnya mari saudara-saudara, hidup kita ini, kita tidak hanya memikirkan dengan tubuh jasmani kita saja. Tapi ada tubuh rohania kita yang satu saat akan dibangkitkan untuk mendapat tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingat satu saat iblis menggoda Tuhan Yesus, suruh ubah batu ini jadi roti. Apa yang Tuhan katakan? Manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, kalau kita bilang nasi saja. Atau kalau di Papua bilang dari papeda saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Ada tubuh rohania kita yang perlu kita isi setiap hari. Diberikan makan makanan rohani setiap hari. Katakan, firman Tuhan katakan, satu saat kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, dari 3 bukti ini yang memberikan kepada kita bahwa kita terus menerus hidup di dalam kemenangan. Itu sebabnya dikatakan di sini, karena engkau dan saya sudah mendapatkan kemenangan itu. Karena itu, saudara-saudaraku, ayat 58,
Saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Doa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya tahu saudara-saudara semua punya hati sedang mau melayani Tuhan di dalam bidang pelayanan medis. Mari, jadikan ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Ingat, dikatakan di sini bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemenangan, lepas kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita tetap setia, kita tetap teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk janji kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib yang mengalahkan iblis, yang adalah pengampunan dosa bagi kami semua. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu dari antara orang mati, yang membuktikan kemenangan-Mu atas maut, sehingga kami tidak perlu takut akan maut. Terima kasih Tuhan untuk janji bahwa satu saat kami akan dibangkitkan dari tubuh kami ini, dan kami akan bangkit dengan tubuh yang penuh kemuliaan. Mari, buat kami untuk tetap setia dan tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita sekalian telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Diucapkan terima kasih kepada hambanya, Pendeta Leo Sumule yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan dan kehidupan. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kemenangan terjadi di sini. Hampiri tahta kasih karunia Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini.
Kakak-kakak dan teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Akan ada beberapa hal yang akan kita bawa bersama dalam doa dan akan saya pimpin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, kembali kami ya Bapa anak-anak Tuhan datang di hadapan Tuhan pada saat hari ini, mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Kami tahu ya Bapa bahwa kami tidak layak untuk datang di hadapan hadirat Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan senantiasa melayakkan kami. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Bapa, kami datang mau mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami adanya pada saat ini. Itu semua hanya boleh terjadi oleh karena kasih dan pertolongan dari Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, berterima kasih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, baik itu dalam studi, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam perasaan sukacita maupun dalam setiap pergumulan yang kami alami ya Bapa. Kiranya dalam semua proses itu ya Bapa, kami senantiasa menemukan Tuhan dan mendapatkan maksud Tuhan di dalamnya. Pada saat ini juga ya Bapa, kami berterima kasih ya Bapa, mengucap syukur untuk kepanitiaan Paskah yang boleh berlangsung hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk setiap hati yang senantiasa rindu untuk Paskah kami ini boleh terlaksana ya Bapa, hingga pada saat ini ibadah Paskah kami ini boleh berlangsung secara online ya Bapa, dan itu semuanya boleh terjadi Bapa karena kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, kiranya ibadah ini ya Bapa boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap pribadi yang menyaksikan. Dan kami berdoa untuk firman yang kami dengarkan ya Bapa, kiranya firman-Mu itu ya Bapa dapat menjadi benih yang tumbuh dalam hati kami dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih pula ya Bapa untuk setiap hati, untuk setiap pribadi ya Bapa yang mau memberi diri untuk melayani dalam ibadah Paskah kami ini. Kiranya Tuhan, pelayanan mereka boleh berbuah harum di hadapan Tuhan, dan Engkau berkati ya Bapa kehidupan mereka selanjutnya, dan Engkau pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan dan hormat akan kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami datang mengucap syukur ya Bapa untuk semester genap yang boleh kami anggota PMK selesaikan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hasil yang boleh kami dapatkan. Kiranya ya Bapa, segala pengetahuan ilmu yang kami dapatkan di semester genap ini boleh kami simpan dengan sebaik-baiknya dan dapat menjadi bekal bagi kami untuk nantinya Tuhan pakai menjadi alat-alat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk kakak-kakak kami yang sudah di wisuda online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga mereka boleh sampai ke titik ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, menyertai langkah mereka selanjutnya, baik kakak-kakak kami yang akan melanjutkan pendidikan profesi maupun mereka yang akan mencari pekerjaan ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menyediakan jalan-Mu bagi mereka. Pada saat ini juga ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anggota PMK yang boleh berulang tahun di bulan Juni ini. Terima kasih untuk pertambahan umur yang boleh mereka alami ya Bapa, dan kiranya mereka senantiasa bertumbuh ke arah yang lebih dekat akan Tuhan dan menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun berada. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk kelompok kecil yang ada di persekutuan kami ini Tuhan. Kiranya Engkau mengeruniakan hati yang mau berjuang Tuhan untuk bertumbuh ke arah Tuhan lebih dan lebih lagi melalui PA ya Bapa. Engkau berkati setiap PKK dan AKK Tuhan. Kiranya kami senantiasa mau berjuang Tuhan untuk mendapatkan pertumbuhan itu. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami juga datang mendoakan persiapan ibadah PWP kami. Berkati Tuhan, terima kasih untuk setiap pribadi yang boleh memberi diri di dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka ketaatan Tuhan, sukacita, ketekunan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar mereka boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya di rumah masing-masing, hingga nantinya boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan kami jalan ya Bapa, hingga ibadah PWP kami ini boleh terlaksana. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami juga datang mendoakan proses regenerasi yang sedang kami kerjakan di persekutuan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kerinduan Tuhan di dalam setiap hati anggota PMK, sehingga banyak yang mau memberi diri Tuhan untuk melayani Tuhan di persekutuan kami ini, sehingga persekutuan ini ya Bapa dapat menjadi persekutuan yang mengerjakan hal-hal yang Tuhan rindukan untuk kami kerjakan. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami juga mohon hikmat yang asalnya daripada Tuhan bagi kami semua anggota PMK dalam masa libur yang
sedang kami jalani ya Bapa. Kiranya kami boleh memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya Bapa, melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat ya Bapa, dan terlebih lagi menggunakan waktu ini untuk membawa diri lebih dekat dengan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa mengurangi kami kerinduan ya Bapa, untuk senantiasa bersekutu bersama Tuhan, untuk senantiasa merasakan hadirat Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui waktu teduh dan doa secara pribadi ya Bapa. Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan yang sedang dialami oleh anggota PMK Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pergumulan itu, kami senantiasa belajar untuk mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami, belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, dan kiranya kami boleh memperoleh pertumbuhan yang Tuhan kehendaki di dalam setiap pergumulan kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap orang-orang terkasih anggota PMK dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa melindungi dan menutup bungkus kami Tuhan, kapanpun dimanapun kami berada, sehingga kami boleh senantiasa terlindungi, aman di dalam tangan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami juga datang mendoakan kakak-kakak kami angkatan 2017 yang sedang melaksanakan KKN online. Engkau berkati mereka Tuhan, mulai dari saat pembuatan proker, pelaksanaan proker, hingga pada saat penarikan kembali nantinya. Engkau mampukan Tuhan mereka, karuniakan ketaatan Tuhan, ketekunan, kesabaran, kekuatan Tuhan dalam menghadapi KKN online ini, dan kiranya Engkau menyertai Tuhan apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang mereka layani di KKN ini. Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak alumni kami Tuhan dalam aspek kehidupannya, terkhusus Tuhan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka, dan mereka yang masih berada dalam pergumulan dalam mencari pasangan hidup ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai mereka, menyatakan kasih-Mu kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh memperoleh jawaban Tuhan dan boleh senantiasa belajar untuk mengandalkan, berpegang teguh di dalam Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak alumni kami yang pada saat ini berada di garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka ya Bapa, menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapa. Engkau peliharakan sukacita mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melayani yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan semua hanya dikembalikan hanya untuk kemuliaan hormat akan nama Tuhan Yesus. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami juga datang mendoakan keluarga-keluarga yang sedang mengalami krisis ekonomi karena pandemi ini ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan Tuhan segala kebutuhan kami dan kebutuhan saudara-saudara kami di luar sana Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Kiranya kami senantiasa melalui pandemi ini kami senantiasa belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa berpegang penuh kepada sesungguhnya pribadi yang mengenal kami lebih dari apapun dan mencintai kami lebih dari apapun ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Bapa, kami juga mendoakan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi Tuhan di tempat kami, di Indonesia, di seluruh dunia ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, kami yakin dan percaya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi apabila tidak dikehendaki Tuhan, apabila di luar dari izin Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki maksud Tuhan dari segala yang terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mempercaya ya Bapa ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dalam melalui pandemi ini. Kiranya Engkau menyertai Tuhan, dan apabila Engkau kehendaki ya Bapa, kiranya keadaan boleh segera pulih ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, ketaatan bagi kami Tuhan dalam melalui semua hal yang sedang terjadi ini. Dan kiranya Tuhan Engkau memutuskan rantai penyebaran virus corona ini di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga kami boleh memperoleh keadaan yang seperti semula sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka ya Bapak, ilmuwan-ilmuwan yang terlibat dalam pencarian vaksin dari virus ini. Kiranya karunia Engkau senantiasa menyertai mereka, mengaruniakan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan agar mereka boleh segera menemukan vaksin Tuhan dan keadaan boleh segera baik kembali. Dan itu semua hanya boleh terjadi Tuhan hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami di Minahasa ya Bapa, yang sedang dilanda oleh gempa berkekuatan kuat. Allah Bapa di dalam surga, kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka di sana ya Bapa. Engkau pulihkan keadaan alam mereka, melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapa, sehingga mereka yang ada di sana senantiasa aman di dalam lindungan tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat kebijaksanaan ya Bapa setiap kami, rakyat Indonesia, agar kami senantiasa bijak Tuhan dalam mengolah informasi yang sampai kepada kami, yang kami belum tahu kebenarannya ya Bapa, sehingga kepanikan boleh terhindarkan daripada kami, dan kami dapat menghadapi segala situasi ini dengan bijak ya Bapa. Berkati pemerintah, berkati setiap
kami rakyat Indonesia ya Bapak, agar kami senantiasa taat kepada pemerintah yang Engkau gunakan sebagai alat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengatur segala sesuatunya. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, tak lupa kami mendoakan anak-anak Tuhan yang sedang berada di suku-suku pedalaman ya Bapak, yang sedang mengerjakan hal-hal yang Tuhan rindukan untuk mereka kerjakan di sana. Engkau berkati mereka Tuhan, lindungi mereka dari segala macam mara bahaya, peliharakan sukacita mereka ya Bapak, sehingga mereka dapat menjalani pelayanan ini dengan baik Tuhan, dan semua dikembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dan berkati pula Tuhan anak masyarakat suku-suku yang sedang mereka layani ya Bapak, kiranya mereka mau membuka hati ya Bapak untuk menerima hal-hal yang anak-anak Tuhan sampaikan di sana. Allah Bapa di dalam surga, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan ya Bapa, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa sebelum kami mengatakannya, Engkau telah mengetahuinya ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, sempurnakan doa kami ini ya Bapa. Ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Karena kita telah dimenangkan oleh Kristus, biarlah kita selalu hidup sesuai dan seturut dengan firman-Nya. Jangan biarkan dosa kembali mengambil alih kehidupan kita. Menutup ibadah Paskah kita kali ini, mari sama-sama kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan namanya, kita naikkan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, demikian ibadah Paskah kita tahun ini. Sampai berjumpa di ibadah Paskah tahun depan dengan situasi dan kondisi yang lebih baik.